Saya ingat sekitaran 3 tahun lalu ada salah satu konsultan global ya, yaitu MicroStrategy. Mereka mengeluarkan satu survei kepada business players di dunia dan kenyataannya bahwa 94%, jadi hampir 100% itu menyatakan bahwa mereka itu memakai data untuk menyusun strategi perekonomian mereka. Nah ini sebenarnya kira-kira apa yang bisa kita pelajari untuk Indonesia, terutama buat large enterprises dan juga buat small and medium enterprises, Pak Niko? Iya. Saya tambahkan, kalau di Jerman itu ada retailer menggunakan artificial intelligence untuk membuat prediksi tentang produk yang harus dia beli berdasarkan kebiasaan customer-nya berbelanja. Yang semula itu sulit dilakukan meskipun udah hire banyak orang, banyak tenaga kerja. Tapi dengan bantuan AI, maka prediksi itu bisa dilakukan 3 bulan sebelum pembelian dilakukan. Dengan biaya yang lebih rendah ya ininya. Dan akurasinya di atas 80%. Memang belum sampai 100%. Tapi itu saja sudah menghemat biaya warehousing, biaya pemesanan, biaya produk yang tidak laku. Nah ini satu contoh. Nah buat UMKM, kalau bisa menggunakan teknologi digital atau bisa bertransformasi digital, atau yang kita kenal sekarang jadi UMKM melek digital gitu ya, banyak transaksi-transaksi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sales-nya. Sebagai contoh misalnya, ada satu penjual sate ayam di Jogja. Luasan tempatnya itu nggak besar. Satenya enak, yang beli ngantri. Yang ngantri juga sebel kalau datang terlambat gitu kan, mesti sabar gitu kan. Penjualannya terbatas oleh kapasitas fisik. Tapi ketika dia go digital, bisa dipesan secara online, penjualannya meningkat jauh lebih besar daripada kapasitas fisiknya. Kapasitas area untuk melayani. Sehingga dia membuat untuk tempat untuk layanan khusus pesan digital itu penjualannya, jadi dia punya 2 area penjualan, satu untuk melayani yang datang. Nah ini salah satu peningkatan penjualan yang luar biasa ya kalau kita lihat. Itu contoh. UMKM yang lain misalnya yang di bidang kreatif gitu, craft dan sebagainya juga menikmati hal tersebut. Mereka bisa akses ke pasar yang lebih luas. Yang semula produknya hanya dijual di daerah Jogja misalnya. Bisa dipesan dari Papua dan sebagainya. Dengan begitu juga tumbuh startup di bidang logistik dan delivery. Kita udah saksikan saat ini kan startup itu tumbuh.